nggak mau ngobrol sama Wancoy. Dari tadi Bisa berantem? Oh, kalau berantem enggak. Tawuran bisa. Tawuran itu berantem kan? Oh iya, berakin laci guru. Hah? Kita rusuhin ruang guru, Ja. Ruang guru. Iya, berantakan ruang guru tuh. Kita main Smackdown di situ. Nah itu pas dia main Smackdown, gurunya mungkin bilang gitu kayak, mending berak lagi deh nih. Es krim yang di kulkas gede itu, Iya. gue seret, Oh, rental PS dapet, udah jatuhnya maling sih. Bandel, gue sekolah bandel kan. Semenjak gue kenal Wancoy, kayak gue nggak terlalu bandel ternyata gitu. Manggarai juga di Jakarta. Manggarai juga di Jakarta maksudnya. Bukan yang Manggarai Jawa. Bukan ya, bukan. Kembali lagi di Boho, kali ini gue kedatangan co-host wanita baru yaitu Livi Renata. Akhirnya gue menemukan co-host yang suka dihujat juga di internet nih. Emang iya juga ya? Lumayan, Liv. ya. Lu gimana, udah mulai kebal kah dengan hujatan? Udah. Udah mulai kebal ya? Iya. Tahu ya kalau misalnya kayak kita udah do the same problem over and over again. Lama-lama terlatih. Gitu. Iya. Tapi masih betah lu main di Twitter ya? Ya mau gimana? Masa I quit? Gila ya? Kan ada Liv yang kayak dia nggak mau ngepost lagi, maunya nge-scroll doang gitu. Enggak, tapi sempet kayak social media break gitu. Bukan break sih, lebih ke nggak post bentar gitu, sebulan. Iya, waktu aku ke Amerika kemarin. Oh, waktu ke Amerika, iya. Hit terbaru apa, Liv? Hit terbaru kayaknya kayak ada old video resurfacing of me saying that aku nggak mau pacaran sama cowok pendek in front of Fadil. Iya. Tapi itu kan udah kayak video lama ya. Terus during that time itu bukan masalah. Sekarang itu jadi masalah. Jadi masalah. Ya. Mungkin begitu emang. Padahal lu bilangnya lu nggak mau pacaran sama cowok pendek. Sebenarnya kan terserah lu ya, nggak semua cewek harus suka sama cowok pendek gitu kan. Ya masalahnya Zack kan juga nggak tinggi-tinggi amat ya. Iya. Kasian kalau misalnya anak ayah makin pendek gitu loh. Dan Livi juga nge-host bareng Coki di YouTube lain, jadi ya dia nggak masalah sama cowok pendek gitu maksudnya ya. Iya, Coki bukan juga masalah pendek gitu ya. Cuman dia nggak mau pacarin aja gitu. Kalau dia masalah bisa kayak saya nggak mau ganti misalkan Yao Ming gitu baru dia. Maunya minimal 2 meter gitu. Iya, kayak gitu. Nah, tapi Liv ini kan kita kita sering dihujat gitu. Jadi makanya kita mendatangkan bintang tamu yang dia ini bisa dibilang apa ya, sosok penuh inspirasi gitu. Dia juga sering dihujat kah? Dia nggak sering dihujat, tapi dia penuh inspirasi dan dia juga backgroundnya tuh dia YouTuber ya, pengusaha ya kan, food blogger, musisi, influencer. Wah banyak banget 5 in 1 tuh. Iya banyak dia, bener ya kan. Ex-napi juga, tapi nggak usah kita bahas yang itu maksudnya. Aku juga kenal ada yang kayak gitu. Iya kan tuh, iya. Banyak ya? Gak ada masalah. Oke, kita langsung aja sambut Wancoy. Nah, sebelumnya nih, Livi tahu nggak ini siapa Mas ini? Tahu. Udah dengerin briefingnya soalnya. Maksudnya sebelum briefing ini tahu nggak sosok Wancoy? Sebenarnya belum tahu sih. Iya, Aku dengar kalian ini itu nih. masuk ke band bareng ya. Apa? Kalian Band. Iya. Gue Wah, band ini sama Oza. Crossover yang pasti tidak disangka netizen nih, Livi dengan Wancoy. Gue nggak bayang loh akan ada satu frame bersama nih. Dan gue juga kaget tadi sebelum kita syuting ini, begitu dia ketemu, loh kok rambutnya nggak merah? Kan itu video 2022 ya. Udah lama itu, udah lama gitu. Ini Wancoy namanya. Iya, Kawanda kan ya. Ya, betul. Wanda. Apa yang lo penasaran dari sosok Wancoy? Itu nama aslinya Wanda kah? Yuwanda sebenarnya. Yuwanda. Yuwanda. YU ya, bukan YOU. Oh. Iya, Wanda ya. biasa Bukan nama Yuwanda, Ya. bukan gitu. Biasanya yang in my head kalau nama Wanda itu kan kayak nama cewek. Cewek ya. Iya. Akhirnya karena banyak yang bilang kayak begitu dari waktu gua kecil, akhirnya nama itu berubah jadi Wancoy sampai sekarang. Wancoy. Ya. Apa Jadi tuh? kayak- Itu kepanjangannya apa Kak? Sorry. Oh, nggak ada kepanjangan, sebenarnya kayak nama apa ya, nickname ya. Nickname. AKA.
Ya kayak begitu lah ya. Gue harus ngimbangin Livi juga nih. Gitu. Berarti itu info yang lo tahu cuman kita berdua punya band itu aja. Sama temennya Kak Gofar sama satu lagi. Iya. Satu lagi. Riko pun gak kesebut loh. Iya. Katanya trio gitu kan. Trio. Bener. Iya, aku dengar kayak mereka di trio, salah satunya Kak Gofar gitu. Iya. Dan sekarang untungnya udah kenal sama Kak Wanda. Tinggal yang satu lagi nih. Tinggal trio satu lagi ya. Iya, tinggal satu lagi gitu. Iya. Kak Gofar juga sempat di sini juga. Iya, dia jadi host kan. Sempat nge-host juga iya, gitu, iya. ya kan. Ganti-gantian lah sama gua waktu itu di sini kan. Jadi ya sempat ada persaingan antara gua sama Gofar di. Gitu. Siapa yang menang? Gofar pada ujungnya. Waduh. Tapi lu udah tahu Bang Livi Renata ya? Livi udah tahu, gue udah banyak ya. tahu. Jadi kalau ngeliat Livi itu orang yang, maksudnya orang yang polos gitu. Gue nggak ngerti kalau antara polos sama terlalu jauh juga universe-nya sama gue ya. Iya. Gue Manggarai, Livi gue nggak tahu di mana kecilnya. Nah, Apanya? lu kecil di mana Liv? Kecil. Iya. Sunter. Sunter. Oh, Sunter sebenarnya nggak terlalu jauh Iya, sama nggak Manggarai jauh ya. sih. Iya. Lu tahu Manggarai tapi? Hah? Lu Manggarai tahu? Nama tempat apa nama buah itu? Nama tempat. Bukan mangga jenis rai, bukan gitu. Bukan juga. Iya, bukan begitu. Nah, coba mungkin satu tradisi di Manggarai zaman lu Bang, kasih tau Livi supaya dia dapat gambaran nih tempat seperti apa Manggarai zaman lu ya. Oh iya, pokoknya Manggarai zaman gue itu yang kalau misalkan tiap malam tawuran. Iya. Perang antar kampung. Berarti you juga ikut tawuran? Zaman dulu iya. Ribut, bisa berantem? Oh, kalau berantem enggak. Tawuran bisa. Tawuran itu berantem kan? Beda. Karena kalau tawuran itu jarak jauh. Jadi masih bacotan doang gitu? Bukan. Bacot lu gitu? Bukan dong, perang kayak lempar-lemparan. Cuma di daerah situ udah lumayan gila sih pada saat gue ikut itu udah kayak main yang tembak-tembakan. Hah? Pakai apa tembak-tembakan? Ada senjata tradisionalnya Manggarai, ada namanya dorlop. Namanya Lebih dorlop. jauh lagi nih. Kalau ngomongin dorlop, aku nggak tahu juga kan? Kalian gak lempar sendal aja gitu? Wow, Serem. menyakitkan. Loh emang kalian Enggak mau tawuran lah. bukannya poinnya mau menyakitkan each other? Itu aja kena, harusnya menyakitkan itu, harusnya itu kebalikan. Itu Ini nggak sakit, nih. Livi. Maksud gue, ketika lo ngelempar sendal, apaan musuhnya? Kenapa nggak apa-apa juga kan? Musuh lu nggak takut lo kayak. Kalau kucing gua dia lempar swallow kabur. lu. Ya, Mungkin kalau kucing kabur sih. Iya. You lempar sendal mereka sakit hati. Kan you lempar sendal kayak, kok bisa sih you lempar sendal tapi gitu? udah jauh dari itu sih, maksudnya. Nah, dorlop ketika- tadi berupa apa tuh Bang dorlop? kayak bentuknya? tembakan. Apa? Tembakan isi karbit yang dalamnya itu pelurunya diisi kayak beling, paku apa segala macam. Oh. Buset! Iya, kayak Beling gitu. paku? Iya. Terus do you have like scars? Ya, Bekas-bekas? banyak. Kena Banyak paku? dong. Pernah? Iya, ada lah. Berarti itu umur berapa tuh Bang? Masa kecil tuh ya? Zaman tawuran itu gue dari SMP. Dari SMP sampai terakhir zaman tawuran ketika gue kuliah. Kuliah masih ada tawuran Masih. soal warga soalnya- ya. Nah, Soal makanya. warga ya. Soalnya di situ udah kayak main mancingnya tuh udah kayak yang lempar molotov. Ah, Jadi udah serem. yang sampai Pak Haji pun sebenarnya ikut-ikutan juga. Jadi karena emang dia mau ngamanin satu daerahnya kan. Oke. Tapi abis itu you SMA di Jakarta kan ya? SMA gue di Jakarta. Gimana? SMA, Like your hah? life di Ma- kayak Jakarta beda gak? Jauh gak? Manggarai Kan juga Manggarai Jakarta. Jakarta. Manggarai juga di Jakarta maksudnya. Bukan yang Manggarai Jawa? Bukan ya. Bukan Manggarai itu sebuah tempat di Jakarta. Kok nggak tahu juga. ya? Nama jalannya Manggarai. Kalau Manggarai asli itu di NTT. Manggarai yang real, Manggarai. NTT NTB ya? Ya itulah pokoknya. Lo itu tulisannya SMA Hits di Jakarta. Berarti Iya. beda dong Jakarta sama Manggarai. Sebenarnya sih Manggarai Jakarta juga tapi mungkin nggak Jauh ya? se-hits SMA-nya dia gitu. Oh iya, Jakarta Selatan juga Manggarai. Oh iya, kalian di Jaksel. Jaksel. Kok Jaksel. nggak pernah denger ya? Pasaraya Manggarai tahu nggak? Enggak, Pasar Senen tau. Oh jauh sih dari Senen. Jauh. Iya. Pasar Rumput apalagi nggak tahu ya. Ya gimana kehidupan SMA bang?
Kehidupan SMA, nah disitulah gue mulai kenal Gofar sama Rico di SMA. Cuma bedanya Rico main basket, gue sama Gofar itu anak band waktu di SMA. Oh jadi kalian satu SMA? Satu SMA. Ngeband itu ngeband langsung pang-pangan tuh Bang ya? Pang-pangan, udah pang-pangan. Nah Livi ada tahu nggak band pang, satu band pang gitu, musik pang tau? Enggak, oh punk. Musik pang. Oh tahu. Siapa? Kiss? Maksudnya dia memang secara penampilan rebel tapi dia bukan. Oh mereka rock band ya? Right. Yeah. Punk aku kurang tahu sih. I thought it was the same as rock, beda ya? Ya kalau Green Day lah. Oh Green Day, Tahu ya. 5 Seconds of Summer. Itu dikit-dikit. Ya itu udah modern kali. That's like pop punk. Iya. SID? Tahu SID? Superman is Dead? Enggak tahu. Jerings nggak tahu ya? Apa? Jerings? Enggak, itu Goo Goo Dolls. Goo Goo Dolls kayaknya pop rock ya, iya sih, pop pop rock lah. ya. Oke, aku kurang tahu. kalau Berarti gitu. pas kecil Sunter nggak ada tawuran tuh Livi? Pas kecil gak ada sih. Tapi saya pernah naik bajai. Agak kurang apple-to-apple dengan tawuran ya maksudnya. Iya. Katanya Mbak kalau tawuran kadang kabur naik bajai. Iya. Jadi kayak iya. ya mungkin ada hubungannya dikit. Yang oranye apa yang biru waktu itu? Aku suka yang biru. Yang biru lebih lega ya, joknya lebih Betul. Lebih nggak berisik. Iya, lebih nggak berisik. Iya. Iya. Kalau yang oranye pintunya agak susah nyetek kadang. Gitu ya? Kalau yang oranye ya, gitu. Yang biru tuh lebih modern, ya nggak sih? Apa? Yang biru lebih modern. Gitu, rasanya sih nggak tahu mungkin Betul. sama aja. Emang tahun pembuatannya juga lebih mudah sih. Iya. Nah, Bang Coy lagi nih ya. Iya. Di 3 kehidupan kayak gimana tuh Bang? Lu ikut kayak residivis sama SMA 3 kan? Residivis belum ada di zaman gue ya. Belum ada ya? Belum ada. Baru sekarang itu ya? Iya, residivis itu 2 tahun di bawah gue. Oh Baru gitu. muncul. Jadi kalau gue itu nama tongkrongannya Offsider dulu. Offsider namanya? Offsider. Oh. Itu rata kayaknya hampir 70% lah. Angkatan gue itu nongkrongnya di Offsider. Oh gitu. Tongkrongan kayak ngapainnya itu anak-anak Offsider biasanya? Ya biasanya kalau misalkan kita pulang sekolah kayak nongkrong terus jalan. Ya cuma kalau anak 3 kan lumayan nongkrongnya agak gimana gitu ya, kayak popsi, main biliar, terus nongkrong di Senayan. Itu ya kegiatan-kegiatan Offsider ya? Kegiatan-kegiatan Offsider ya sih biasa lah kayak nongkrong. Zaman dulu itu tongkrongan kita kayak yang sekarang Senayan Park tuh Taman Ria Senayan. Iya. Zaman dulu ada NYC, ya mentok di situ lah. Itu yang nongkrong kalau ke luar, kalau ke mall gitu ya. Nah, kalau lagi di Offsidernya doang tuh pada ngapain tuh biasanya Bang? Oh banyak sih, judi juga. Tapi Bang Wanda, menurut you nakal gak waktu SMA? Enggak dong. Enggak, menurut you kayak baik-baik aja gitu? Baik-baik aja. Tapi ada kenakalan yang you kayak nyesel gak? Di SMA? Nggak ada sih. Gue nakal enggak, cuma gue bisa dibilang apa ya? Kalau anak-anak bilang rebel ya. Rebel ya. Jadi gue SMA itu main skateboard yang kayaknya kalau misalkan kita main skateboard lapangan anak basket hancur-hancuran tuh yang dikomplain gue. Oke. Jadi kayak ngerusak fasilitas lah. Atau gitu. Coba satu cerita nakal lu Bang SMP atau SMA nih biar Livi kebayang karakter lu pas sekolah tuh gimana? Dia bilang kan gak nakal dia. Enggak, satu cerita aja nanti Livi yang decide itu nakal apa enggak gitu. Oh gitu. Iya. Yang lu sebel sama guru lu mungkin. Oh iya, berakin laci guru. Hah? Iya. Apa ngerti? Berakin? Laci guru. Nah, itu nakal nggak menurut Itu caranya lu? gimana beraknya? Ya sebelum masuk Iya jam sekolah. berdiri itu sih tunggu gitu sampai pengen berak. Iya. Itu jam sekolah belum masuk. Karena kan waktu SD itu kan gue sekolahnya deketan. Mencet gak ya? Mencet Gurunya gak? emang Biasa aja. gurunya rese kan? Apa? Gurunya rese. Gurunya emang rese. Karena sebelumnya itu gue disetrap. Disetrap. Disetrap sama guru, akhirnya gue nendam. Ketika gue beli sarapan di Ketan Nenek, seberangnya itu sekolahan gue. Udah gue iseng masuk ke dalam. Nggak cebok dong? Enggak, pulang ke rumah. Santai lagi itu biasa aja. Tapi lagi SD juga kan. Oh tuh SD kalau SD. Gila, anak SD mana mikirnya gue mau berak dilaci guru. Dendam. Berarti lu nggak tahu reaksi gurunya lu nggak tahu ya? Tahu dong, kan itu kelas gue. Enggak, lu ngelihat. Ya Ketahuan iyalah. nggak? Kan setelah itu jam bel belum masuk ya. Kayak jam 6 gitulah. Jam dulu kan sekolah jam 7-an kan.
Gue pulang, mandi segala macem, udah biasa aja. Kayak masuk sekolah biasa aja, udah pas guru duduk apa udah diem aja nih, nggak bisa ngapa-ngapain. Reaksi dia gimana? Ya marah lah pastinya. Tapi cuma yang disalahin gak? bukan anak-anak, penjaga sekolah. Oh. Dosa itu paling yang gue belum minta maaf. Dia juga mungkin nggak langsung sadar ya, ada kayak Iya, apa gitu. Gitu ya. Udah gitu hal dia juga di situ. Ada yang gitu di Sunter dulu. Berak di laci guru. Kayak enggak deh. Iya sih, kayak dimanapun kayaknya nggak ada. I dengar sih Kayaknya waktu gue itu juga nggak ada sih. murid yang sambit guru pakai susu, pakai Ultramilk. Ada juga kan. Iya, cuman beda kan sama berak ya. Beda. Sambit susu kayaknya masih gemes ya, maksud gue kayak objek lu apa kayak gitu, sepatu atau apa kayak. Iya. Dia lagi minum, jadi kayak pak gitu. Ultramilk ya. Iya. Coklat, strawberry. Strawberry, gurunya bule. Oh, yang strawberry. Iya. Tapi Ii juga dulu bandel gak sih? Kalau diadu sama dia, bandelan mana? Bandel, gue sekolah bandel kan. Semenjak gue kenal Wancoy kayak gue nggak terlalu bandel ternyata gitu. Ternyata gue normal gitu. Tapi apa yang menurut Iya, Ii paling bandel yang dilakuin? Bisa dibandingin gak? Iya paling tawuran juga sih, sama sih. Tawuran. Tapi tawuran juga gue kan sebenarnya basis belakangnya bang, cuman yang kayak sini gitu doang. Iya, seru-seruan aja kan. Kayak mati lo, Iya, kamu nggak bakal mati di orang jarak gue 10 meter sama dia kan. Nah gue kalau ngeliat teman-teman gue yang di depan tuh kayak, ini berani banget ya mereka ya gitu. Lu dulu di depan tuh tapi bang. Iya, pernah di depan, di belakang. Ya. Di tengah? Ya tau lah, maksudnya. Justru malah gue tawuran sama temen SMP gue, Za. Oh teman SMP sendiri? Iya, sebenarnya itu teman satu sekolah gue. Karena memang kampungnya musuhan sama kampung gue. Pada akhirnya, kampung gue pertama dibakar sama mereka. Akhirnya, udah diserang lah kampungnya. Sampai dibakar tuh ya? Udah gue paling depan. Sampai dapet kulkas es krim gue ambilin, jatuh jadi kayak maling sih. jadi kerampok jadi. Tau gak sih es krim yang di kulkas gede itu? Wah gue seret, rental PS dapet, udah jatuhnya maling sih. SMP tuh? Itu enggak, itu udah SMA apa kuliah ya? Tapi jadi menurut Bang Wanda, momen terseru pas tawuran itu jadi maling gitu? Atau ada lagi gak yang kayak seru menurut dia gitu? Paling memorable, cerita tawuran paling memorable. Cerita, temen gue mati. Hah? Apa? Mati ditembak itu. Temen lo? Iya, mati kena doorlock. Doorlock ya? Doorlock. Oh itu bisa membunuh? Iya. Serem juga ya, kayak bentuk kayak pistol pelurunya gitu kan ya? banyak. Serem juga ya. Ada yang bego lagi temen gue, begitu doorlocknya baru nyampe ke tangan dia ngetes ya, Vi, gini. Coba kayak gini, bolong jadi. Oh dia ngetes gini? Ngetes di tangan. Bolong tuh? Iya. Itu umur berapa tuh? Aduh, SMA kayaknya. Tapi ya sih, kalau SMA orang tuh emang bego ya. SMA ya? Iya. Paling bego-begonya juga ngerasain. SMA, iya. Lumayan bego. Lo ada kelakuan bego waktu SMA? Ada. Itu gurunya lagi datang. Itu tau whoopee cushion gak sih? Whoopee cushion? Do you know what a whoopee cushion is? Itu gue gak tau. I suka prank guru. Boleh di search gak whoopee cushion guys? WHOPEE cushion. Jadi itu kalau misalnya didudukin tuh kekentut gitu. Ini ada suaranya bantal kan? gitu. Kayak bantal. Tuh kayak gitu tuh. Oh tapi kalau dudukin ada suara kentut. Jadi itu suka taruh aja gitu. Jadi waktu gurunya duduk tuh ada suara brrrr gitu kan. Iseng. Tapi kayak bego aja soalnya itu kan balonnya kelihatan banget. Iya. Tempat duduknya biru, itu warnanya merah. Harusnya ngeliat dong gurunya. Kelihatan ya bego aja maksudnya. Oh gurunya nggak tahu itu whoopee cushion. Tahu dia. Cuman dia kayak gitu loh. Atau malah dia ngambil kesempatan buat kentut beneran sambil kayak gitu. Jadi guru lu ternyata bukan karena cushion lu live, emang bener dia drop aja. Emang bener kentut. Pas banget nih emang mau kentut gitu ya. Apa jadi pura-pura nih whoopee cushion siapa nih? Iya. Oh ya kan. Tapi teman setia tuh pada nggak tahu kali ya, itu bestian sama Gofar sama Mas Riko. Mereka dulu pas SMA sebandel you apa kayak? Sama aja sih, hampir sama lah. Kenakalan remaja hampir sama aja sih kayaknya. Enggak. Paling bisa bandel gitu. siapa bang di antara tiga itu? Gofar di SMA bandel. Gofar SMA kacau ya? Soalnya zaman SMA itu kita lagi marak-maraknya WWF ya kalau nggak salah ya. Oh iya, apa Smackdown. sih? Smackdown. Iya. WWE.
Oh enggak, SmackDown. Dulu masih WWF kayaknya ya kali ya. Iya. Oh iya, WWF bukannya itu World Yang Wild. panda-panda iya. Bukan. Tapi Bukan. ada juga Ada, WWF betul, itu. betul Ada juga. juga, Ada ada juga. Ada juga. Tapi dulu WWE yang gulat dulu namanya WWF. Oh, ya iya. kan? World Wrestling Federation. Iya. Terus Bang? Terus kita tuh sama-sama bareng jadi pakai kostum mereka. Personel SmackDown. Oke, lu jadi siapa tuh? Gua waktu itu jadi apa? Ken apa ya? Pakai topeng itu. Keren, masih keren. Pokoknya kayak begitu, Rico jadi apa? Lupa gue. Jadi kita ngumpul satu-satu bareng sama Gofar sama Rico sama anak yang lain juga di kantin. Ketika kantin jalan 10 menit, kita udah dandan. Wah, kita rusuhin ruang guru, Ja. Ruang guru. Iya, berantakan ruang guru tuh. Kita main Smackdown di situ. Kan kita pakai topeng dulu. Kan kita tapi begonya kita zaman dulu, kalaupun kita pakai topeng kan tetap juga kelihatan itu siapa. Iya. Akhirnya Iya. Benar. kena, udah beres habis itu. Oh, berantakan tuh kayak gelas pecah apa segala macam. Berarti lu bener lu Iya. tiba-tiba masuk ruang guru. Ruang guru kita rame-rame Smackdown. pakai topeng, main Smackdown dah. Kayak zaman dulu orang lebih brutal ya? Enggak. Kalau kita nganggepnya masih bercanda sih itu. Terus reaksi guru yang masuk gimana? Ya kaget lah, kaget. Ya mungkin zaman itu dia juga nonton Smackdown kan. Iya. Dan mereka juga tahu karakternya. Tapi you hoki sih. You lakuinnya kan waktu itu. Kalau misalnya you Habis, lakuinnya sekarang, masuk habis. Twitter. Iya, viral. Iya, jangan. Makanya Gofar juga selalu ngomong kayak begitu sama gue. Untung coy ya, kayaknya kalau yang kita lakuin zaman dulu, kayaknya kalau pakai zaman sekarang nggak akan bisa sih. Iya, 3 anak bandel, Iya. pakai topeng, terus berak di laci. Akhirnya nggak itu beda. Terus habis itu QRT-nya, quote retweets-nya kayak gimana tuh? Gila banget nih orang, bisa-bisanya begitu. Aku aja yang umur segini-gini nggak pernah kayak gitu. Iya, iya. Nah itu pas dia main Smackdown, gurunya mungkin bilang gitu kayak, mending berak lagi deh dibanding kayak gini deh gitu. Tapi itu konsepnya siapa tuh Bang? Siapa yang Gopar. Gopar ya? Emang dia dalang ya kalau Otaknya gitu-gitu dia. ya? Berarti Geng kapak gitu. biarpun yang ngelakuin lu bertiga rame-rame, tapi dia yang pertama kayak, coy besok kita ini Iya. tuh." Iya. Pernah juga di satu hari Gofar bawa cukuran, dia minta laki-lakinya botak semua rata aja. Tiba-tiba tuh tanpa ada ini. Masuk belum, istirahat botak semua aja. Masuk belum, masih biasa. Jadi guru mata pelajaran 1, 2 sebelum istirahat masih ngeliatnya dia normal. Pas habis istirahat gundul semuanya. Guru itu kaget ya. Wah, udah nyerah. Tapi I bingung, Udah kenapa nyerah kok kalian tuh pada dengerin si Gofar? Apakah dia leadernya? Ya kalau zaman dulu nggak ada leader-leaderan sih. Mungkin dia emang sosok tokoh juga di SMA lah. Maksudnya orang yang paling didengar juga lah. Dan mungkin kayak terdengar idenya kayak menarik gitu di menarik kuping dan pada memang ya. zaman SMA kan emang waktunya cuma ketawa-ketawa, bercanda-bercanda Iya sih. gitu kan. Udah nggak ada belajar sama sekali gue kayaknya waktu SMA. Iya. Jadi apapun yang Gopar idein tuh pasti masuk, kayak misalkan kita main hantu-hantuan. Nah, itu kayak gimana? Bang? Tiap malam Hantu ya, itu tuh malam, satu-satunya jadi setan gitu? Malam, enggak, kita nyari hantu, Ketemu nggak? Oh, nyari kayak ekspedisi gitu. ekspedisi gitu, cuma Uji niat nyari. niat gila. Kita pada bawa bor apa, karena kan digembok. Besok-besok guru kaget, ruangannya pada kebuka. Oh, Itu bukan nyari hantu. Lu nyari hantu di sekolah sendiri. Sekolah. Gila, itu training jadi rampok, buset. Training jadi rampok. Bener juga sih. Iya. Alasannya gue mau nyari setan. Iya, Ya, tapi nggak ada, Rampok. tapi kan nggak ada yang kita ambil. Kecuali kalau kayak, wah hantu nggak ada par, tapi PC ada nih. Itu baru maling itu. Itu baru maling. Itu baru maling kalau kayak begitu. Kalau ini enggak, kita nggak ngambil apa-apa. Kita cuma penasaran aja Gak ada apa yang yang ada. diambil dari sekolah kecuali tempat duduk kali ya. Iya, tempat duduk buat apa juga. Tapi bisa dijual lagi loh. Iya, tapi repot bawanya. Itu lu sempet lost kontak nggak sih Bang? Apa emang dari SMA sampai sekarang nempel mulu bertiga tuh? Gue lost kontak itu dari tahun 2008 sampai tahun 2016 kayaknya. Oh lama ya? Itu kenapa tuh? Apa? Kenapa kok lost contact? Biasa. Saya dengar-dengar you pernah kayak terjebak di like a Iya, really dark place iya narkoba lah pokoknya. sampai ditinggalin sama mereka. Iya, karena emang gue orangnya terlalu bandel. Oh, mereka nggak nyamperin you? Mereka berdua itu udah sering ngingetin, udah deh ngapain sih kayak gini-gini apa segala macam ya. Cuma pada saat itu mungkin
kehidupan gue itu lebih asik dari kehidupan mereka gitu ngerasanya. Jadi ya gue bandel nggak berani. Ketika gue berubah dan dia mau istilahnya kayak narik gue dari lubang ya sampai sekarang ini. Berarti di tahun 2017. Lu berhenti 17 langsung 17. Balik ke mereka tuh ya? Iya. Berarti lu terjerumusnya dari circle lain bang ya, bukan dari teman sekolah ya itu ya. Abang-abangan rumah itu sih. Katanya kan soalnya kan narkoba tergantung circle kita kan soalnya. Iya. Livi sempat nanya sama Coki di podcast yang sebelah tentang dia. Dia juga ada pengalaman. Iya itu sih, dia sering suka ngomong sendiri, dia suka cosplay kan. Soalnya waktu itu kita lagi endorse. Dia bilang, aku sering cosplay, sempet cosplay jadi napi juga katanya. Iya, itu tapi bukan. Tapi nggak cosplay sih itu. Itu ya? Asli, kalau itu asli. Kan ada fotonya di mana-mana itu. Nah, lu ininya kenapa bang? Memutuskan untuk bangkit dari masa kelam itu? Ya, ketika gue masuk penjara yang terakhir kali itu 2016. 16 tuh masih masuk ya? Emang terakhir. Berapa kali masuk? Dua. Oh, 2 kali? 2 kali. Kok bisa ketangkep 2 kali? Yang satu berantem. Oh. Oh, beda urusan ya. Beda urusan. Yang kedua narkoba. Ketika narkoba yang ketangkep itu anak gue 1 tahun. Oh. Ya, permintaan gue sama polisi pada saat itu gue cuma mau makan malam sama anak gue bilang gitu. Sekali. Akhirnya di-okein sama polisi. Cuma tetap makanan gue di luar, gue nya di dalam. Jadi kayak tangan gue keluar dari teralis doang gitu. Oh. Nah, di situ gue udah berkaca-kaca, netes malah, nangis lah gue di situ. Kayaknya udah nih, kayak cukup deh gue model kayak begini, udah nggak ada nikmatnya, udah nggak ada ininya. Terus kalau misalkan ininya juga serem, langsung sampai masuk penjara, sampai kematian kayak gitu. Akhirnya gue mutusin udah enggak lah. Nah di saat yang bersamaan Rico itu ada project tour Indonesia 20 kota dan gue ditarik sama Rico pertamanya. Sebagai kru di IO-nya dia. Tour apa itu bang dia? Dulu itu kita ngadain battle dance gitulah, B-boy. B-boy sama dancer gitulah. Berarti dia yang reach out Rico duluan ya. Iya. Oh. Berarti bang kalau boleh tahu like the first thing you did pas you keluar dari penjara, like what did you do? Ya sebenarnya gue masih kosong, nggak ada pikiran apa-apa. Itu seminggu setelah gue keluar penjara, Rico ngubungin gue, kontak gue. Dia tiba-tiba chat aja gitu? Telepon malah, telepon. Temen yang baik ya? Iya, masih menarik temennya yang baru lolos dari dunia kegelapan ibaratnya. Sekarang lo ngapain coy, katanya. Nggak ngapain kok. Ya udah ikut gue aja yuk. Kerja sini 20 kota tour kita, katanya. Oh ya udah, ayo boleh. Itu sebelum ada Grind Boys seperti itu bang? Jauh sebelum ada Grind Boys. Grind Boys itu kan 2020 ya, 21 malah. 21 ya? Oh nggak salah ya. Nah kalau itu Gofar yang punya ide tuh. Nah itu Gofar, idenya berawal dari ketika kita nongkrong aja, minum-minum biasa di tempatnya Rico. Terus ngobrol kita udah kayak ngalor ngidul dari malam sampai hampir mau pagi gitu. Kata dia, kenapa nggak kita taruh kamera dari tadi ya, obrolannya enak begini. Podcast. Terus sampai panjang. Iya, akhirnya ya awal mulanya itu obrolan. Terus dari nongkrong biasa nongkrong biasa aja kayak ngobrol-ngobrol. Seru kali ya kalau misalkan kita taruh kamera di depan gitu. Tapi kalau misalnya bisa kasih pesan for both Gofar sama Rico, ada nggak yang you mau sampein? Apa you udah sampein semuanya? Udah sampein semua. Iya kan masih nongkrong soalnya, bukan nggak pernah ketemu gitu. Nggak siapa tau kayak, sebenarnya gue malu sih ngomong kayak gini soalnya. Yang kayak nggak bisa lu sampaikan secara langsung. Boleh nggak coba? Tapi gue udah sampein semua sih, kayak gue makasih banget, gue udah ditarik, maksudnya dari dunia yang itu ke dunia yang ini. Jadi dan sampai sekarang pun mereka masih nge-support gue kok untuk apa-apanya, kayak misalkan konten, dia ngasih ide apa segala macam. Dari mereka juga. Dari mereka juga. Serius nih ini. Serius. Ini tali kasih. Cuy. Gue nggak biasa, gila ngomong kayak gitu. Siang-siang udah mabok nih. Agak, gue nggak minum, gila lo. Dul masa kita kayak tali kasih Dul. Press media banyak coy, aman. Mana nggak ada yang keluar tapi. Minta sama Satya di kolom. Sama Satya. Dul di sini gue disuruh apa? Biasanya nih ditaruh tumbler biar nggak kegap. Jangan kasih tahu dong. Kalau di YouTube kopi, lain penonton jadi tahu. Isinya kopi, sumpah. Siapa hostnya coy? Kelihatan nggak? Nih, nggak kelihatan sih ya.
Bang, lu mau ke Boho? Halo. Lu mau ke Boho lagi nggak katanya? Ayo. Livi, Halo. apa kabar? Baik. Bang Gofar, lu mau ke Livi Boho? nyambung. Apa? Livi nyambung ngobrol sama Wancoy. Dari tadi enggak jujur. Masa sih? sebenarnya Ayo kita nyambung Iya, parah iya, banget loh. nyambung, tapi ada Tadi- beberapa kata-katanya Bang, Livi aku nggak paham. Livi tadi agak shock culture dengan kisah-kisah Manggarai bang tadi bang. Baru, baru kita ceritain tadi. Gitu. Di sini gue suruh nelpon lo, katanya biar kayak tali kasih. Gue kayak makasih udah nolong gue, udah support gue, terus udah ini. Gokil. Pantes. Cocok tuh. Cocok tuh. Makanya, udah gitu aja kali ya. Iya. Ya udah lu mana? Udah lanjut. Ya, Lanjut, Dul, Coy, thank you, ya. Dul. Ya, deh. Yo. Kaget loh, diangkat loh. Apa? Diangkat loh. Lu udah tuh masuk ke Green Boys kan, berarti ngonten dulu baru akhirnya lu ke ada Kulicoy segala Iya, macam apa yang iya. ngeband juga. Nah, Kulico itu kasih nama Gopar. Oh dia ngasih nama. Nah, kan udah tuh ngeband Kulicoy, masih ada yang lu belum, tapi lu pengen nggak bang bikin? Misalkan gue pengen, misalnya YouTube gue sendiri atau misalnya TikTok atau apa, pengen gue seriusin gitu. Kalau gue kayak kayak orang nggak punya cita-cita sih, kalau gue Ngalir aja. ngalir aja orangnya. Ngalir aja, ya. Jadi nggak mau hidupnya kayak kanguru yang lompat-lompat begitu. Jadi gue apa yang gue kerjain, misalnya ketemu ini ya udah gue coba jalanin gitu. Oh. Tapi kalau misalkan harus gue lompat nyobain sesuatu yang baru, kayaknya enggak gue. Yang penting yang Bukan tipikal udah gua, ya. ini aja ya, yang udah lu inin aja gitu ibaratnya. Tapi kan sekarang you udah bisa dibilang musician kan. You dapet inspiration itu dari mana? Sebenarnya kalau misalkan main band gue dari SMP sih, Vi. Dari SMP, cuma gue juga nggak pernah bilang diri gue musician juga ya. Coba ngeband aja, anak band aja lebih tepatnya. Jadi hal yang menginspirasi gue itu kayak band-band lama kayak Sex Pistols. Terus ya mungkin yang gampang didengar kayak Rancid gitulah. Pernah dengar kan? Rancid? Sex Pistol? I know that one, cuman nggak tahu Lagunya yang mana? Oke, ya kayak begitulah. Iya, tapi kenapa namanya Gledek? Nama Gledek sebenarnya itu gitaris gue yang ngasih, namanya Kicuy. Oh. Jadi gue nggak tahu dia inspirasinya dari mana. Jadi you cuma iyain aja gitu. ya cuma karena namanya terbilang catchy, gampang diingat. Satu kata doang, Iya, satu kata langsung. Gledek. doang. Terus apa yang ada di Gledek itu ada di kita juga, kayak cepet, keras, mengagetkan. Nah, itulah maksudnya. Jadi namanya Gledek sesuai banget. Terus bandnya tuh kan berapa member ya? 4. 4. Kenapa 4. bisa ngundang Oza random gitu? Ya enggak, emang awalnya gue ketemu Oza duluan malah. Oh, terus kayak lu mau jadi drummer nggak gitu? Iya, gitu. Dulu gua ada band juga, terus kalau gua ke Grind Boys kayak, "Za, seru kali ya ngeband lagi ya," gitu ibaratnya. Lu musik keras dengerin, Liv? Nggak suka. Paling keras apa? Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Yeah, but it's not punk, right? It's rock. Iya. Boleh nyanyi dikit gak lagu andalan gue? Gue orang sini nggak bisa nyanyi. Kan yuk. Kayaknya kalau akapela rada aneh sih, jujur sih. Jadi nggak enak. Gledek akapela iya. sih. Gak tau mereka soalnya penasaran. Atau react aja, gue setelin, Livi nge-react sendiri. Oh iya, gitu Lagunya aja, gitu bener aja, gitu kan? boleh nggak? Iya. Gitu ya. Oh gimana bang? Tahu sih harus gitu. Ya mana aja bebas. Yang baru aja ya. Ya 2 kali, kasih yang slow sama yang keras. Oke. Ya gimana? Nih Liv. Slow. Oke. Nah, sebelum yang slow ini, pendapat jujur lu gimana tentang lagu soundtrack film action ini? Oh my god, it sounds like yelling to me. So yelling Kayak ya. cuman teriak-teriakan. Ah. Tapi kan people have their own taste gitu kan ya. Betul. Oh, kira-kira akan lu dengerin lagi nggak lagu ini Liv di Enggak rumah sih. gitu?
Bisa Soalnya lah. kayak kadang kalau ada dengerin lagu, mami ayah bilang ini lagunya kayak mau tidur. Oh, Gitu kan. pelan banget ya. Iya, jadi kayak mami ayah juga nggak suka my music taste, ayah juga nggak suka Iya, her beda music selera taste. ya. Kayak gitu. Beda-beda lah ya. Ini lah agak pelan ya pasukan capek Jakarta ya. Ya mungkin. Lu nggak bisa juga. Jadi kita teriak tapi gak ada suaranya, ya udah latihan di situ. Oh gitu ya teknik latihannya ya. Iya. Jadi banyak filosofinya Bang Wanco yang kita jadikan sebuah lagu di Geledek ini gitu, ya kan. Iya. Nah mungkin kita tes beberapa filosofi Wancoy apakah make sense di mata seorang Liv Renata nih. Iya. Menurut lu Liv, cowok berdua makan bakso tuh salah nggak? Enggak lah, kan temenan. Makan bakso bareng. Hujan-hujan cowok berdua makan bakso gitu? Ya siapa tahu dulu depresi, satu habis diputusin gitu kan. Yang satunya cuma nemenin. Itu aja udah salah. Curhat sama cowok sih. Janggal. Tuh. Kenapa, Mel? Nggak ada yang salah, Nggak ada yang tapi janggal. Kalau misalnya curhat sama cowok, emang mereka Nggak, bakal kasih kita advice apa? gak kecurhatan. Tadi dulu nih bakso nih, hujan-hujan makan bakso berdua. Bener lu aneh nggak cowok? Enggak. Nah, Iya, normal menurut dia, Bang. Menurut Bang Wanco itu rada-rada Homo. nggak selangsung gitu Iya. sih ya. Maksudnya iya. Nggak udah kayak gitu. Wancoy, kuliner bareng Wancoy, itu rada janggal, ya kan? Mie ayam atau pendek. Jadi ketika gue mau bayar, gue kepentok. Nah, udah itu kayaknya. Ada satu nasi goreng yang Ai suka juga. Di mana? Di Pluit Karang, nasi goreng mobil. Namanya mobil. Karena jualnya di mobil ya. Nah, Ai naik mobil kesananya. Wow. Terus gue main thread minum Nutrisari. Sejujurnya, itu minuman mewah daerah Manggarai. Gue cuma minta baterai aja sih, baterai orang tapi. Nah, Maksudnya power bank. Apa sih? By the way, enakan panggil Bang apa Mas? You lebih pilih yang mana? kita Apa di awalnya Liv, kita ngobrol.